Kalau orang bilang auranti harus mangap-mangap, semua auranti itu pasti bisa mangap-mangap. Pasti gitu loh. bisa Iya. ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ngeprogres auranti ini ya, iya. yang paling susah di auranti itu apa? Nih kita juga sambil belajar gitu Iya, ya. betul. Paling susah itu di apa? Jadi dari kalau penilaian tersebut. Kalau untuk ini auranti ya, ini saya pengalaman aja, kita juga sharing ke teman-teman, jadi mungkin nanti biar teman-teman oh ternyata ada tambahan lagi, ada pengalaman ini seperti ini, supaya memelihara auranti itu bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini aku udah sama Om Edwin, bener ya? Ini Om Edwin itu sebenarnya ternyata pemain lama ya, udah dari 2000 berapa Om? Kita itu di sini mulai 2018 pertengahan sudah kenal Cana waktu itu. Tapi ternyata yang mengagetkan juga nih, Om Edwin itu asli orang Kalimantan ternyata. Ya betul. Asli orang Kalimantan, tapi mainnya di auranti. Kenapa kok nggak main di Maru? Ya apa ya, kalau di auranti itu lebih dapat aja feel-nya, karena kalau di auranti itu kan dia corak dari warnanya itu kombinasi macam-macam ya, ada birunya, ada kuningnya. Nah di situ saya lebih seneng gitu loh, jadi kayak lebih tertarik, feel-nya lebih dapat di auranti sih. Lebih dapat. Ya. Tapi apa namanya? Kalau misalnya orang-orang tuh kan sukanya auranti tuh yang mangap-mangap, yang pertama yang dicari itu kayak betul. biar dapet feel-nya pertama Sensasinya. kali. Kalau dari Om Edwin itu apanya? Kalau auranti itu pada dasarnya dia dari warna di badan itu sudah bagus ya. Jadi kalau kita bilang itu saya sendiri pribadi itu lebih eksotis. Dari perpaduan berbagai macam warna itu ada di auranti gitu loh. Bahkan yellow stripnya itu kan bisa berubah jadi oranye. Iya. Nah dari situ kan kombinasi warnanya itu sangat menarik sekali gitu kalau menurut saya. Jadi kalau orang bilang auranti harus mangap-mangap, semua auranti itu pasti bisa mangap-mangap gitu loh. bisa Iya. ya? Tergantung dari kita lagi, bagaimana keeper sendiri itu menangani ikannya seperti apa, ngerawatnya, ngekipnya seperti apa gitu loh. Di samping itu juga kan banyak orang yang nggak sabar gitu loh. Kadang-kadang iya kan, begitu dapat ikan baru masuk tank, nanti cari-cari ini kok nggak bisa, iya kok belum ini gitu loh. Karena kita itu kan tidak bisa apa ya nuntut ikan supaya begitu kita pelihara dalam waktu 1 minggu sudah langsung bisa flaring, wah bisa sudah galak, terus apalagi digedor, tanknya bisa mangap-mangap. Nah itu kan sama kita kayak terlalu memaksakan kehendak kita ya. Benar-benar. Tanpa kita itu melihat dulu dari ke ikannya itu. Jadi kita tuh harus bisa ini ikannya karakternya kayak gimana gitu loh. Itu yang kita pelajari dulu. Jadi jangan maunya kita gitu loh. Bener banget. Kita harus lihat ikannya dulu gitu kalau dari pengalaman saya. Ya, ini dari beberapa ikan auranti ini yang ikut kontes itu yang mana sih Om? Yang sudah pernah ini. Ini udah pernah. Sudah pernah. Ini kan di Joglo Semar kemarin dia waktu itu masih kelas junior. Dia dapatnya di podium 2. Oh, ini podium 2. Podium 2. Kalau yang ini di belakang ini belum. Yang ini belum. Ini belum. Belum turun sama sekali. Belum pernah. Rencana tapi bakalan diturunin. Bakalan diturunin. Ini mungkin kalau yang di bulan Agustus AOC sih belum bisa karena ikannya masih sakit. Iya. Ya tuh, dari ekornya kan ini kan kelihatan ekornya itu baru pulih. Kemarin itu kena pinrut soalnya. Kena pinrut jadi gripis-gripis semua merotoli dan ini baru sembuh. Itu ujung-ujungnya masih tulang baru. Masih kecil-kecil. Itu kan kalau kena poin penilaian di anatomi pasti kalah dia. Pasti jatuh. Kalau misalnya apa namanya Om Edwin ini kan udah pengalaman banget ya untuk ngekip auranti, terutama ya nggak sekedar ngekip tapi juga ikut di kontesannya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang ngeprogres auranti ini ya, yang paling susah di auranti itu apa? Nih kita juga sambil belajar gitu ya. Betul. Paling susah itu di apa? Jadi kalau penilaian tersebut. Kalau untuk ini auranti ya, ini saya pengalaman aja, kita juga sharing ke teman-teman. Jadi mungkin nanti biar teman-teman oh ternyata ada tambahan lagi, ada pengalaman ini seperti ini supaya memelihara auranti itu bisa lebih baik lagi gitu. Kalau yang pertama sih saya tempat dulu ya, tanknya sebelum kita masuk ke kontes ya, supaya maksudnya itu dasarnya untuk pelihara auranti itu tahu gitu loh. Maksudnya buat teman-teman biar tahu dulu, karena kalau
ikut kontes itu kan bisa aja misalnya ikannya sudah oke siap kontes gitu. Tapi kan dasarnya itu sebelum ikut kontes itu apa aja gitu loh. Ikan ini harus diapain dulu supaya persiapannya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih dari tempat tank itu yang pertama. Itu Harus ukuran ikan. Misalnya kalau saya di sini katakanlah junior ya, under 20, 15 sampai 20 lah kita katakan seperti itu, ya minimal tanknya panjang 60. Panjang 60, lebar 30. Itu untuk tempatnya, tanknya. Terus yang kedua itu air sangat penting. Nah ya, Air karena sangat dia penting. ini kan ikan import ya, maksudnya bukan asli Indonesia. Nah, untuk perawatan airnya sendiri dia itu suka yang kayak gimana sih? Kalau air itu saya di sini karena di Surabaya ya kita pakai air PDAM, cuma minimal itu 3 hari saya. Minimal harus diendapkan pakai biopom filter kayak belkutuk gini. Nah, kayak biopom filter gini, nah itu kan tujuannya ini kan tetap ada perputaran deh. Dia tetap ada perputaran air di sini. Nah, blue kutuknya itu kan dia begitu ke atas itu kan mecah itu kan kalau kita ibarat kayak ngerti ini ya masak air. Iya. Nah, itu kan merebus kan pecah-pecah ke atas lah, itu terjadi pemuaian kan. Kalau kita belajar di sekolah itu kan pelajaran IPA biologi terjadi pemuaian. Nah, blue kutuk yang mecahnya itu ngangkat kaporit, kadar kaporitnya keangkat. Nah, jadi bisa menstabilkan air, bisa menurunkan kadar kaporit yang ada di dalam air. Kalau kita pakai air PDAM. Nah, itu sangat bagus. Jadi kalau auranti itu rentan air, soalnya sensitif banget. Kalau auranti sensitif banget itu saya pernah ngalami, soalnya dia pertama goser-goser, nggak lama kelamaan itu ya itu banyak yang pasti teman-teman banyak ngalami jamur, kapas, itu yang paling berbahaya itu. Makanya air itu sangat penting untuk auranti. Tujuannya biar apa? Biar dia cepat settle. Kalau sudah cepat settle, nah itu kita nge-treatmentnya lebih gampang. Gitu. Cuma perlu dibawain karena ini posisinya kita di Surabaya. Di Surabaya pun di masing-masing lokasi kayak dari sini. Terus kita berapa meter ke sana tuh juga kualitas airnya itu kan pasti berbeda kan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman ya disesuaikan aja sama tempatnya dan airnya gitu ya. Nah, dia sendiri itu kan banyak yang bilang dwarf auranti ini sukanya yang dingin. Kalau tentang suhu ini juga mempengaruhi atau enggak? Kalau suhu sangat mempengaruhi. Itu saya sharing juga berdasar dari pengalaman aja ya. Jadi maksudnya biar ada tambahan-tambahan lagi. Kalaunya suhu itu auranti kan salah satu ikan duap yang memang suka suhu dingin ya. Tapi kalau kita di Surabaya suhunya tuh kan 28, 29, 30. Iya, Surabaya panas, Pak. Itu satu tantangan tersendiri juga buat para keepers auranti. Kalau saya di sini ini aja apa namanya? Biasanya saya kasih ketapang. Nah, seperti di belakang ini Kak Yums bisa lihat ya. Ini kan ikan belum ada mental, cuma sudah rekondisi. Oh, ini. Nanti bisa dikasih lihat ke teman-teman. Nah, saya itu ngakalinnya apa? Dia memang kalah di suhu untuk kita di Surabaya ya, air. Ikan itu pertama-tama biasanya dia nguncup. Terus nguncupnya itu bukan di bawah. Kalau maru kan di bawah. Kalau auranti enggak, nguncupnya dia ngambang di atas. Itu dia udah malas gerak karena apa? Kalau dia ngambang nguncup di atas, dia tuh kepengennya ngambil udara itu gampang ngono loh. Jadi lu langsung gitu toh. Langsung gitu toh. Nah, itu biasanya itu bisa sampai 4-5 hari. Aku caranya ya tak kasih daun ketapang. Tujuannya biar pH airnya itu kalau air PDAM itu kan bisa sampai 7-8 ya. Kalau nggak salah. Kalau kita kasih daun ketapang itu kan bisa 5-6. Jadi meskipun suhunya ini 28, 29, 30 tapi pH-nya stabil, itu lama-lama kelamaan si auranti nanti adaptasi, dia beradaptasi. Nah, kalau dia sudah settle meskipun di suhu 28, 29 sampai 30 dia pasti udah nyaman gitu. Karena pada dasarnya ya kita aja sebagai orang atau manusia kan ruangan ber-AC terus tiba-tiba keluar kan kita sudah bisa sama soalnya sama dengan Cana. Kalau kita pelan-pelan kita ajarin gitu, nah dia lama-kelamaan nanti terbiasa dan akhirnya bisa beradaptasi gitu loh. Nah, itu juga salah satu ini yang kontes, poin penilaian kontes. Makanya disitulah adaptasi gitu. Jadi adaptasi kan sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya ngomongin ini kan kita memang kalau berhubungan melihara ikan ya, terutama air tuh ya, karena dia habitatnya ya di air. Air itu segitu pentingnya. Nah, ngomongin dengan air dan suhu itu sebenarnya ngefek nggak sih untuk
apa namanya treatment di ikan auranti ini, terutama untuk ini kita ngomongin warnanya dulu aja gitu ya. Karena kan kalau auranti yang dicari itu dari warna yellownya, terus birunya yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya apa ya, airnya itu nggak oke, atau misalnya suhunya itu nggak oke, otomatis kan itu mempengaruhi di adaptasinya dia. Warnanya sendiri itu kan dia juga nggak bisa apa ya, naik gitu ya. Nah kalau misalnya naikin untuk dari warna-warnanya itu tadi, biasanya itu apa sih yang mempengaruhi? Jadi kalau saya sendiri di sini ya, selain air, itu juga dari segi pakan. Air kan sudah nih, air itu pertama, terus yang kita tunggu dulu setelah ikan itu settle atau stabil gitu loh di tempat kita. Makanya kan banyak, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak sabar ya, pengen cepet apa. Itulah tantangannya. Jadi kita tuh harus sabar, kita tunggu stabil dulu. Karena apa? Auranti ini kalau dia sudah stabil, terus dia sudah perform, nah itu semua dia ikut naik. Semua ikut naik. Ini kita belum ngomong ke pakan ya, belum ngomong ke pakan. Kita ngomong ke ikannya dulu, karena kan dari situ kan kita ngelihat karakter si ikannya gitu loh. Jadi dia itu kalau sudah stabil, sudah settle, maka untuk nge-treatment ke depannya itu kita gampang. Jadi mudah ya. Kita lihat aja ikan-ikan yang belum stabil, belum bisa adaptasi, otomatis kan ikannya itu apa ya, gak bisa ngeluarin semua. Benar. Yang terbaik dari dirinya ikan itu gak bisa keluar. Kalau kayak kita ngomongin di Maru aja, kalau misalnya dia mentalnya semakin naik, dia warnanya juga makin naik kayak gitu. Jadi ada juga yang makin gosong. Biasanya kan itu kan mau minta dikawinin. Iya benar, karena banyak ngomong kayak birahi nih. Iya benar itu, benar, biasanya minta dikawinin itu ikannya. Jadi memang selain air, kita harus berusaha untuk nyetelin ikan dulu. Begitu ikannya sudah settle, nah baru kita cari ikan ini karakternya sudah seperti ini, kita mau naikin yellow strip, mau naikin warna, barulah kita beralih ke treatment pakan. Seperti itu. Nah kalau misalnya karena ya ini juga aku kelewatan ya, sebenarnya paling penting ketika kita pelihara cana kita itu dia itu settle dulu di sini, di tank ini gitu kan. Kalau misalnya auranti, kita ngomongin dia settle itu yang kayak gimana? Kalau pertama itu dari gerak-geriknya ya. Kita nggak ngomong mentalnya galak ya. Karena beda ya. Kita ngomongin settle sama mental beda. Kalau settle itu lebih ke adaptasi ya. Lebih ke adaptasi. Kalau mental itu sudah pasti dia bisa flaring, mangap-mangap, itu kan sudah galak. Mangap-mangap kalau kita ngomong auranti ya. Kalau kita ngomong dia settle, minimal itu kita ini tangan dia ikut gerak, respon. Gak usah kita anuin tangan, begitu kita datang, kita nongkrong, kita liatin di depan tank gitu, dia udah datang, itu berarti ikan sudah settle. Terus dari cara berenangnya bisa dilihat yang di bawah. Nah, dia berenang itu di tengah-tengah, gerak-gerik badannya gitu, itu udah oke. Udah bisa dikatakan settle gitu loh. Dan dia tuh berarti sudah 100% adaptasi, sudah nyaman di tank ini. Di air yang ini udah nyaman, di tempat yang ini udah nyaman. Nah, itu biasanya tinggal kita ngelatih mental sama treatment pakan. Gitu. Ini enaknya kita bahas yang paling singkat dulu, ini mental dulu atau kita pakan sih? Pakan ya. Pakan, iya. Kalau misalnya dari pakannya sendiri untuk naikin warnanya ini gimana? Kalau saya warna itu pakan hidup, terus juga ada pelet. Ada juga peletnya. Pelet. Nanti kalau mau boleh dilihat. Kalau pakan hidup sih kita di sini, saya di sini itu pakai ulat Hongkong, cacing sama udang. Ulat Hongkong, cacing sama udang basah itu yang ukurannya sekelingking gini. Yang di pasar kan banyak yang jual. Cuma hati-hati, kadang-kadang kalau saya di sini beli cuma sedikit-sedikit aja, cuma seperempat gitu, paling kan cuma berapa ribu. Soalnya kan kalau udang basah terlalu lama kita simpan di freezer, jelek kan. Itu kan jelek, busuk lah istilahnya, kan jadi busuk. Hati-hati. Gitu kan. Saya ada pengalaman, sudah lama, sudah hampir 1 bulan lebih, tetap tak kasih makan ke auranti. Jadinya? Jamur. Bisa keluar jamur, bisa kena pinroot, karena di udangnya itu sudah ada bakterinya, terus kena terkontaminasi di airnya. Di airnya ikannya yang kena.
gitu. Ada puasa? Kalau treatment makan, selain kulit tongkong, udang cacing, treatment puasanya itu saya di sini seminggu sekali wajib puasa. Seminggu sekali. Seminggu wajib sekali. puasa. Jadi tiap hari itu dia boleh makan dengan catatan porsi. Iya benar. Nah, porsinya itu jangan banyak-banyak. Karena ikan cana tuh di alam aslinya pun dia makan sebenarnya nggak terlalu banyak. Iya karena dia harus nyari dulu kan. Harus Jadi kita nyari. tinggal kasih Kalau aja. nggak dapet ya nggak makan gitu kan di alam liarnya. Kalau kita di sini karena kita sudah pelihara, secukupnya aja. Oke. Untuk ukuran size ini kan 20-21. Saya tuh cuman kalau kasih cacing satu aja udah cukup. Cacing yang tanggung, cacing yang jangan gede-gede tanggung, satu aja udah cukup. Itu sehari sekali. Kalau tujuan saya seminggu sekali puasa itu tujuannya untuk metabolisme tubuh. Oke. Sama kayak kita manusia ya, kita orang ya, kita kan perlu berolahraga untuk ngeluarin keringat, pembakaran lah istilah pembakaran. Kalau ikan itu tujuannya di situ saya. Semua di sini termasuk maru juga, semuanya kayak gitu. Jadi dia kalau saya di sini seminggu sekali biasanya hari Minggu. Oh, Jadi Senin sampai Sabtu full makan sehari sekali, hari Minggu tak puasain. Tapi begitu dipuasain itu tetap tak main. Tajak main. Jadi maksudnya biar dia berolahraga apa. Tujuannya apa? Metabolisme di dalam tubuh ikan itu bagus gitu loh. Bagus. Kalau dia terlalu banyak makan kan juga Iya. kandungan lemak di badannya kan tinggi. gemuk juga, Gemuk, nggak iya. bagus juga gitu kan. Nggak di bagus ikan. di ikan gitu. Nah kalau misalnya peletnya itu tadi pakai apa? Aku pakai pelet yang sudah lama sih. Teman-teman pasti pada tahu. Tak ambilkan dulu ya. Nah, ini. Ini untuk auranti. Kalau auranti saya pakai ini, hikari. Ini berarti Ini. untuk menaikkan warna di yellownya. Warna di yellow. Kalau ini kan saya sih pernah, bukannya pernah ya udah dari lama pakai ini. Soalnya lama dari pakai ini. Jadi maksudnya bukan sekedar di yellow tapi coklat di badannya itu juga. Oke. Jadi ngebloknya itu glowing lah istilahnya gitu. Ah iya kan, ada dia itu yang warnanya tuh kayak nggak sparkling gitu Ya, ya kan. Nah itu tuh efeknya di apa sih yang mempengaruhi warnanya tuh kayak gilep-gilep gitu tuh? Dari segi pakan. Dari segi pakannya. pakan. Terus yang pertama tadi sudah tak jelaskan, ikannya sudah settle apa belum? Oke. Gitu. Kalau ikan sudah settle, terus kita mau treatment pakan lebih gampang. Nah setelah treatment pakan nanti bisa kita ke mental. Nah, auranti itu kan ada yang maksudnya dia itu udah oren gitu ya untuk yellow stripnya, Ya. tapi birunya itu nggak naik. Nggak naik, Pernah nggak ya. sih ngalamin kayak gitu? Sering. Nah, Sering. itu bisa diprogres nggak sih untuk naikin warna birunya? Penasaran kan sama makanan lanjutannya? Kita lanjut di part kedua ya.